Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuki pertemuan ke-6, masih bicara tentang anekdot dari sisi struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Mari kita buka dengan membaca bismillah yang beragama Islam dan yang di luar agama Islam diserahkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3. Saya berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap optimis dan menyongsong masa depan, tetap senyum. Sebab senyum bisa menawarkan hati yang sedang gundah gulana. Tetap semangat, dengan semangat kita bisa muncul energi kita untuk tetap konsisten belajar. Dan saya berharap kelas 10 IPA 1, IPA 3 yang sedang mengikuti pelajaran saya hari ini atau pada pertemuan ini hadir semua dan selalu dalam keadaan penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan kita hari ini mendapat ilmu yang banyak. Ya, kita lanjutkan dengan teks anekdot dengan struktur dan kaidah kebahasaan anekdot. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Itu satu. Yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Di pertemuan pertama tadi atau kemarin saya sudah menjelaskan kepada kalian rajin-rajin membaca teks anekdot. Saya yakin kalian membuka internet, membuka buku referensi atau buku rujukan, kalian sudah membaca anekdot dan sebagainya, dan bahkan kalian sudah punya gagasan atau ide untuk membuat anekdot yang betul-betul menarik, berbeda dari anekdot orang lain. Saya yakin itu semua. Kemudian materi pelajarannya adalah tentang kaidah kebahasaan, struktur teks anekdot, dan menyusun teks anekdot. Dan seterusnya, faktanya. Lanjut. Faktanya isi teks anekdot, konsepnya adalah unsur anekdot, prinsipnya peristiwa sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan kata dan frasa idiomatis dalam teks anekdot. Prosedurnya adalah peristiwa tokoh yang perlu dikritisi, sindiran, humor, dan penyebab kelucuan. Pembahasan materinya, anak-anak kelas 10 IPA 1, IPA 3, fokus kalian semuanya. Kaidah kebahasaan, sebagai teks yang bersifat naratif, teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya, dan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penciptaan kembali dialog. Bahkan tidak sedikit ditemukan anekdot semuanya berupa dialog. Nanti kita lihat contoh di bawah. Yang kedua, pada umumnya menggunakan nama tokoh utama atau ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh. Saya ulang, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti kata bahwa. Ini terkait dengan dialog para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tidak langsung. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, misalnya kemarin sore, sore hari, suatu hari, ketika itu. Ya. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja material. Kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat diindra. Contoh kata berlari, berteriak, menangkap, diusung, digandeng, disertai, dan sebagainya. Yang keenam, banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seseorang tokoh. Contohnya berkeinginan mengetahui. Yang ketujuh, menggunakan kata penghubung yang bermakna kronologis, temporal, seperti akhirnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Mari kita analisis. Saya ikuti kembali anekdot obrolan mahasiswa. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ekonomi pembangunan kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Si Udin, gitu aja diperhatiin si Tono, ya Udin, tahu nggak sebabnya? Udin, barangkali aja capek atau kakinya nggak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din.
Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Si Udin bengong. Tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Masalahnya, judulnya dosen yang menjadi penjabat. Masalahnya dosen menjadi penjabat. Ya. Dan lucunya kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Itu lucu di situ. Ternyata kalau dia berdiri takut kalau kursinya diduduki orang lain. Terdapat makna kata dari terdapat makna ganda dari kata kursi dalam konteks ini. Bisa kursi tempat duduk atau sebuah jabatan. Nah itu lucunya. Kritik yang disampaikan adalah kritik pada para penjabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh penjabat lain. Dia ingin menduduki jabatan itu seumur hidup sampai dia mati. Dia ingin duduk di tempat itu. Kenapa? Karena dia sebagai seorang pejabat takut dilengsarkan sehingga dia mempertahankan kedudukannya itu dengan segala macam cara. Nah, sekarang kita ke strukturnya. Orientasi. Struktur teks, orientasi. Alkisah seorang dianggap sudah mati. Ini contoh lain dari anekdot, bukan tentang dosen. Orientasi. Alkisah seorang yang dianggap sudah mati diusung oleh teman-temannya ke kuburan. Ketika peti mati hampir masuk ke liang lahat, orang itu tiba-tiba hidup kembali dan mulai memukul-mukul tutup peti. Nah, krisis atau komplikasi. Peti dibuka, orang itu bangkit. Apa yang akan kalian lakukan? Katanya kepada orang yang banyak berkumpul di sekelilingnya. Aku ini masih hidup, tahu? Aku tidak mati. Reaksi. Kata-katanya ditanggapi dengan suasana diam penuh keheranan. Akhirnya salah seorang pelayan berkata, dokter dan para pastor tadi menyatakan bahwa kamu sudah mati. Orang yang sepandai itu tidak mungkin salah. Pasti kamu sudah mati. Ya, sudah aku dan yang lain tidak percaya omonganmu. Ujar orang itu saya menutup sekrupnya kembali. Orang itu pun akhirnya dimakamkan sebagaimana mestinya. Anekdot di atas dibentuk oleh 3 bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan reaksi. Tidak memiliki abstrak dan koda, karena kedua itu bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak abstrak itu. Judul, kisah pengadilan tindak pidana. Abstraknya tidak ada. Orientasi, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Krisisnya, apa benar tidak jaksa? Oh, Anda menerima $5.000 untuk berkompromi pada kasus itu? Saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Reaksi. Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Tidak ada koda. Yang di atas tadi tidak ada Yang di atas tadi tidak ada bersifat opsional. Ya, jadi tidak ada abstraksinya. Kalau yang berikutnya tidak ada abstrak, tidak ada koda. Teks atau ini tidak memiliki abstrak dan koda. Nah, sekarang kita sampai pada menyusun teks anekdot. Sekali lagi saya ingin sampai pada kalian sudah membaca berbagai contoh anekdot dan sudah menguasai teori anekdot, maka sekarang saatnya kalian menyusun teks anekdot. Ya, langkah yang pertama menentukan topik anekdot yang dianggap sebagai masalah yang hendak disorot, dikritik di sini atau digugat. Ya, misalkan kita buat teks anekdot tentang bagaimana orang yang tidak menggunakan masker. Ya, ketika bertemu dengan polisi mengatakan wajib pakai masker, dia malah melawannya. Dibuat teks anekdot. Bagaimana saat ini orang pada masa PSBB dia keluar rumah tanpa memperdulikan kesehatan orang lain, tidak menggunakan masker. Pas saat PSBB dia juga keluar rumah dan sebagainya, dibuat anekdotnya. Itu sesuatu menarik dan bisa mengkritik dan menyindir. Kemudian menentukan kritis sendiri. Kita kritisi keadaan seperti itu.
merancang humornya, dibuat kita humornya dan sebagainya, menentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya, tokoh yang dimaksud bersifat faktual. Jadi ambil tokohnya bisa fiktif, bisa non fiktif ya. Memerinci peristiwa ke dalam alur atau struktur anekdot yang menjadi abstraksi, orientasi, krisis reaksi dan koda. Jadi tetap kita patokannya adalah struktur teks anekdotnya lengkap. Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada koda. Walaupun ada opsi yang lain. Misalkan tidak ada abstraksinya, tidak ada kodanya, boleh saja. Tapi kita coba dengan menggunakan teks struktur anekdot yang lengkap. Mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasannya. Dan terakhir melakukan penyuntingan. Ya. Nah, contohnya ini kita buat topik kasih sayang pada orang tua. Ini kerangkanya. Kritik anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Humor lucunya, orang tua malu karena dikritik anak kecil. Ya. Pokoknya kakek tua, anak, ayah, dan mantu. Strukturnya abstraksi. Peristiwa ini mungkin terjadi di banyak keluarga. Ketika seorang anak tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Orientasi, seorang kakek yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Kalau makan siang kakek sering berantakan. Krisisnya, kakek diberi makan di meja kecil terpisah. Saya ulang, kakek diberi makan di meja kecil terpisah. Sang cucu membuat replika meja yang terpisah. Katanya kelak ia akan membuatkan meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Reaksinya ayahnya terdiam karena tersindir. Kodanya sang ayah berjanji untuk memperhatikan sang kakek meskipun sering menyusahkannya. Maka kita kembangkan angka di atas sebagai berikut. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, cucu, dan mantunya. Keluarga itu biasa makan bersama di satu meja. Si kakek sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan matanya rabun membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu sering jatuh. Saat si kakek meraih gelas untuk minum susu, sering susunya tumpah dan membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun suami istri itu justru mengomel agar kakak tidak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu mengamati semua kejadian itu diam-diam. Suatu hari si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja kecil buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku sudah besar nanti." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makan tumpah, atau taplak meja terlada kuah. Anak-anakku kelas 10, IPA 1, IPA 2, IPA 3. Ada nilai di balik ini. Di balik anekdot ini, yang pertama, kita harus menempatkan orang tua kita dengan penuh sopan, dengan penuh santun, bahwa kita pun nanti akan menjadi orang tua. Bagaimana anak keturunan kita menempatkan kita seperti kakek ini. Jadi dari sisi isi bahwa anak ini memberikan pelajaran pada kita. Hormati orang tua, hormati bapak ibu kita, kakek kita, nenek kita, semuanya kita wajib dihormati. Jangan sampai kita mengenyampingkan atau meremehkan orang lain. Nanti akan tahu akibatnya, kita pun akan diremehkan oleh keluarga kita atau orang lain. Tidak enak hati kita kalau kita diremehkan orang lain. Tapi kita juga jangan pernah meremehkan orang lain. Hormati, sayangi, semuanya sama. Apakah itu pembantu atau keluarga, semuanya harus kita hormati. Itulah anekdot yang kita pelajari hari ini. Saya yakin kalian bisa membuat anekdot dengan menduplikasi contoh kerangka anekdot dan pengembangannya. Mungkin topik diganti nanti dengan hal lain. Demikianlah materi tentang teknik membuat anekdot. Dan semoga kalian ingat ciri kebahasaannya,
ciri strukturnya, dan langkah membuat kerangkanya, dan kalian bisa mengembangkannya. Nah, rajin berlatih, insya Allah bisa. Banyak membaca, banyak pengetahuan. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.